Halo Halo semuanya. semuanya. Perkenalkan di sini aku Dio, tapi di sini aku nggak sendiri nih. Aku ditemani sama 2 temanku. Perkenalkan yang sebelah sini Aku Olin. dan yang sini. Aku Rea. Nah, di sini kita bakal bahas apa sih kira-kira? Jadi topik yang bakal kita bahas hari ini merupakan topik yang cukup mendalam tapi juga relate sama kehidupan kita sehari-hari sebagai remaja. Apa tuh Re kira-kira? Jadi hari ini kita bakal ngobrol soal pacaran sebagai persiapan menuju pernikahan. Tapi tentu dengan sudut pandang Katolik. Kita nggak cuma ngomongin soal cinta-cintaan, tapi kita juga ngomongin lebih dalam buat hubungan itu. Ah, betul banget. Ini bukan sekedar pacaran biasa nih. Hari ini kita bakal bahas kenapa pacaran tuh bisa dianggap sebagai langkah awal menuju pernikahan. Aku pengen tahu dulu nih dari kalian, kenapa sih kalian ngerasa topik ini penting banget buat dibahas? Jadi menurut aku topik sendiri ini perlu dibahas karena kebanyakan orang tuh yang pacaran nggak tahu arah hubungan mereka tuh bakal kemana kan. Biasanya mereka pacaran tuh cuma buat having fun. Padahal kalau misalkan kita mikir jangka panjang pasti kita akan menjalankan hubungan itu berbeda dari hal yang biasanya kita lakuin kalau kita pacaran buat having fun aja. Kalau menurutku sih pacaran itu dilihat buat cara mengenal calon pasangan secara lebih dalam, terutama dalam hal nilai-nilai hidup, prinsip, komitmen terhadap iman. Bukan cuma soal saling suka atau nyaman bareng, tapi benar-benar menyatukan dua orang dalam tujuan yang sama. Jadi kalau dalam Katolik, pacaran itu punya makna lebih, yaitu membangun pondasi menuju pernikahan yang sakral. Wah, ini menarik banget ini. Karena banyak hal yang kita bahas mulai dari pandangan gereja, komunikasi, kesetiaan, kemurnian, sampai peran iman. Nah, kita mulai dari pandangan gereja Katolik tentang pacaran ya. Siap? Oke. Oke, jadi topik pertama kita adalah mengenai pandangan gereja Katolik tentang pacaran. Kalau kita bicara tentang pandangan gereja, aku rasa pacaran itu yang ideal menurut gereja adalah pacaran yang nggak cuma buat senang-senang aja, having fun aja, tapi benar-benar buat latihan buat masa depan nanti. Bener banget Caroline, bahkan gereja punya istilah vocational dating di mana pacaran itu dilihat sebagai langkah menuju panggilan hidup yang kita pilih, yaitu pernikahan. Jadi kita nggak cuma mempelajari pacaran, tapi kita mempelajari partner buat berbagi hidup kita. Aku setuju sih. Jadi pacaran itu bukan cuma tentang menikmati waktu berdua, tapi juga refleksi diri. Aku juga sering dengar dalam ajaran Katolik, pacaran yang sehat itu nggak cuma buat pacaran, tapi benar-benar buat saling mengenal satu sama yang lain. Kalau kalian sendiri gimana? Menurut kalian apa sih yang harus kita cari dalam pacaran yang serius? Nah, itu sebenarnya pertanyaan yang bagus ya. Kalau menurutku, kalau kita mau pacaran dengan tujuan yang serius, kita tuh harus pertama tuh cari pasangan yang bisa saling mendukung. Misalnya kayak orangnya yang kita cari, orang yang bisa kita andalkan dan juga bisa mendukung kita. Jadi kita bisa saling mendukung antar pasangan kan. Misalnya apa yang kita dukung itu bukan cuma soal fisik aja, tapi juga materi. Setuju, aku rasa penting banget buat lihat kesamaan nilai, terutama nilai-nilai Katolik. Kalau pasangan punya nilai-nilai yang sama, maka bisa lebih mudah buat kompak buat ngejalani kehidupan, termasuk soal prinsip moral dan spiritual. Nah, betul itu. Kesamaan nilai itu penting. Tapi gimana kalau misalnya kita punya nilai yang beda? Kalian pernah nggak punya pengalaman di mana ada konflik nilai dalam pacaran dan gimana sih cara kalian mengatasinya? Nah, kalau aku sendiri, kan aku udah punya pasangan nih sekarang. Hmm. Jadi tentunya dalam sebuah hubungan kan pasti ada konflik terjadi itu pasti kan sebuah hal yang biasa kan. Salah satunya misalkan kalau aku temukan dalam hubunganku dengan pasanganku adalah tentang time management. Misalkan kalau misalkan aku nggak bisa meluangkan waktu di waktu tertentu tapi dia lagi senggang waktunya, terus kalau misalkan waktunya aku senggang dia malah nggak bisa, itu kan malah jadi sebuah konflik. Tapi kita menanggulangi kejadian ini atau permasalahan ini tuh dengan komunikasi. Jadi kita mengkomunikasikan apa yang kita rasa, kayak misalkan kita, "Bisa nggak sih kamu luangin waktu buat aku? Kira-kira
seginilah waktunya, itu kan komunikasinya jadi lebih terbuka dan juga lancar. Jadi kita tahu masing-masing apa yang jadi keinginan kita. Jadi menurut aku itu kalau dalam sebuah hubungan, ngobrol itu penting, apalagi ngobrol itu kita perlu jujur dan juga terbuka biar kita bisa saling mengerti satu sama lain. Bener banget, komunikasi itu emang kuncinya. Kalau ada perbedaan, kita juga bisa belajar buat menghormati pendapat masing-masing. Tapi kalau perbedaan itu terlalu besar, mungkin kita juga harus pikir ulang. Apakah kita bisa menjalani hubungan jangka panjang dengan nyaman? Nah, bener banget. Komunikasi adalah kunci dalam sebuah hubungan. Oke, setelah ini kita akan lanjut ke topik berikutnya deh, soal komunikasi dalam hubungan. Nah, sekarang kita masuk ke topik yang gak kalah penting, yaitu komunikasi. Pacaran itu soal gimana kita bisa membangun komunikasi yang sehat dan jujur. Menurutku, kalau nggak ada komunikasi yang baik, hubungan pasti bakal susah bertahan. Setuju banget aku Rea sama kamu. Tadi kan aku udah bahas tentang komunikasi, pentingnya komunikasi dalam sebuah hubungan dari pengalamanku sendiri ya. Tapi aku sebenarnya tuh sering ngeliat pasangan-pasangan di luar sana itu ngalamin konflik cuma karena mereka kurang komunikasi. Padahal komunikasi yang sehat tuh nggak cuma soal ngomong atau ngobrol biasa, tapi juga saling mendengarkan. Nah, gereja juga mengajarkan kalau emang komunikasi yang penting itu berarti memperlakukan pasangan dengan penuh hormat dan juga kasih. Nah, iya banget. Apalagi komunikasi yang baik itu bukan berarti kita harus saling selalu setuju. Kadang kita harus bisa berdebat sehat juga, supaya kita lebih ngerti satu sama yang lain. Nah, misalnya kalau ada perbedaan pandangan, gimana sih kalian biasanya menjaga komunikasi biar supaya nggak jadi konflik yang besar? Kalau menurutku ya, dengan berusaha tetap tenang dan coba dengar dulu, terutama kalau beda pendapat, sama pasangan jadi bisa mempertimbangkan perbedaan pendapat itu. Aku juga pernah baca kalau kita cepat menyalahkan, maka masalah makin besar. Jadi kadang diam dulu dan dengar bisa membantu. Bagus tuh Rea, menurutku aku juga dalam hubunganku udah sering berusaha buat mendengar dan juga mencoba untuk memahami pasanganku sendiri. Tapi emang itu sebuah hal yang susah untuk dilakukan sih emang aja, tapi hal ini tuh penting supaya komunikasi itu tetap terjalin dengan terbuka antara pasangan. Misalnya nih ya, berani diskusi soal batasan, nilai-nilai yang dipegang, bahkan harapan dalam sebuah hubungan itu sendiri. Jangan sampai dalam sebuah hubungan itu tuh ada satu pihak yang merasa terpaksa atau nggak nyaman, terutama dalam ajaran Katolik ini kan diajarkan keterbukaan dan juga kejujuran itu merupakan sebuah hal yang penting, apalagi kalau bicara soal pernikahan nanti. Nah, betul banget. Jadi komunikasi ini kunci kunci banget nih dalam sebuah hubungan yang serius. Yuk kita lanjut lagi ke topik tentang kesetiaan. Oke, kesetiaan dalam hubungan. Ini tuh topik yang nggak kalah penting dan kadang tuh malah dianggap sebagai sebuah hal yang sepele. Tapi sebenarnya nih ya, kesetiaan itu sebuah fondasi yang sangat penting buat hubungan yang jangka panjang. Setuju banget Caroline, menurutku ya, kesetiaan itu bukan cuma soal nggak selingkuh, tapi juga soal konsistensi, kejujuran, dan kepercayaan. Kalau kita setia, kita nggak gampang lari dari masalah, dan kita bakal berusaha buat mencari jalan keluar dari masalah itu. Aku juga sering dengar kalau kesetiaan itu diuji bukan cuma di saat senang, tapi juga di saat sulit. Kadang kesetiaan terlihat di saat-saat kecil, seperti nggak gampang goyah walaupun lagi ada konflik. Menurut kalian, gimana sih cara kita biar bisa melatih kesetiaan itu dalam sebuah hubungan? Jadi ya menurut aku, hal pertama yang harus kita lakukan, itu kita tuh harus paham dulu kenapa sih kita ada di hubungan itu. Nah, kalau misalkan dari awal kita emang udah tahu tujuan kita di hubungan itu atau kita mempunyai hubungan itu sama pasangan kita jadi nggak gampang tergoda gitu dengan hal-hal yang ada di luar sana. Bener banget, aku juga ngerasa perlu adanya komitmen buat jaga kepercayaan yang udah diberikan pasangan kita.
Kalau kita ngerasa percaya sama pasangan, kita nggak perlu khawatir atau overthinking karena kita punya komitmen itu. Nah, benar banget nih Rea. Kesetiaan itu harus ditunjukkan dengan tindakan nyata, bukan cuma kata-kata. Kesetiaan ini bisa dijadikan latihan juga buat kita nanti kalau sudah saatnya untuk menikah. Kalau di pacaran bisa belajar buat setia dalam hal kecil, pasti lebih mudah dalam mempertahankan komitmen di pernikahan nanti. Lanjut nih kita ke topik keempat yaitu kemurnian dalam pacaran. Dalam Katolik, menjaga kemurnian itu bukan hanya soal fisik aja, tapi juga soal pikiran dan niat kita. Benar banget, kemurnian itu berarti kita saling menghormati dengan pasangan kita dengan cara menjaga batasan-batasan yang sehat. Dan aku setuju kalau ini tuh juga bukan bicara tentang pantangan aja, tapi lebih ke bagaimana kita menghargai pasangan kita sendiri dan juga diri kita sendiri tentunya. Nah, kalau menurut aku nih, kemurnian itu jadi cara buat menghormati pasangan. Kalau dari awal kita udah komitmen untuk saling menjaga batas-batas sehat, hubungan bakal lebih terarah. Jadi kita tidak akan terburu-buru dan lebih fokus untuk tujuan yang berjangka panjang. Ya, jadi kalau ada batas yang dijaga, itu juga jadi tanda kita serius dan saling menghargai. Memang kemurnian ini susah, tapi penting banget sebagai wujud kesetiaan dan cinta yang tulus. Nah, betul banget. Buat kalian yang lagi dengerin podcast ini, kira-kira kalian bisa sharing nggak gimana kalian bisa menjaga batasan dalam hubungan kalian? Nah, ini menarik buat di-sharingkan, jadi kalian juga bisa cantumkan di komen video ini ya. Nah, ini yang terakhir nih topik dari kita, tapi juga nggak kalah penting, yaitu iman dalam hubungan. Nah, di sini gimana sih cara kita membawa Tuhan di tengah hubungan kita dalam Katolik? Tuhan harus jadi pusat, jadi segala-galanya, dan apapun yang kita lakukan kita harus berpasrah kepada Tuhan. Bener banget Dio, dengan misa bareng atau berdoa bareng itu ngebantu banget buat ingetin kalau hubungan itu juga bagian dari rencana Tuhan, bukan sekedar berdua saja. Nah, benar banget. Kalau dalam hubungan udah melibatkan Tuhan, ada rasa tenang juga pastinya. Karena kita tahu bekal yang kuat buat masa depan kita tuh apa kira-kira. Tuhan tuh jadi sebuah sumber kekuatan, terutama kalau misalkan ada masalah. Nah, saat ada masalah maupun konflik itu sendiri, kita bisa berdoa. Nah, doa itu sendiri bisa membawa kita kembali ke esensi dari dilakukannya hubungan ini dengan pasangan kita kan, yaitu untuk mempersiapkan diri menjadi sebuah pasangan yang baik, mendekatkan diri pada Tuhan dan juga siap melayani satu sama lain dalam hubungan. Ya, dan di sini kita bisa belajar dari pasangan, gimana sih mereka menghidupi iman mereka, misalnya, apakah mereka terbuka buat ikut kegiatan gereja atau ibadah bersama? Ini semua bakal jadi nilai tambah buat masa depan. Doa bisa jadi fondasi yang menguatkan hubungan dan mengingatkan kita bahwa ada tujuan yang lebih besar dari sekedar kebersamaan di dunia ini. Oke, jadi kita udah berada di penghujung podcast ini. Nggak kerasa ya, kita udah membahas mengenai pacaran, apalagi pacaran menuju persiapan untuk menikah. Senang banget bisa ngobrol sama kalian, Dio sama Rea, tentang topik ini. Jadi kesimpulan dari podcast ini tentang pacaran dalam agama Katolik itu bukan hanya sekedar sebagai cinta-cintaan maupun buat main-main, tapi juga sebagai sebuah sarana untuk melatih diri kita dengan pasangan kita untuk hubungannya lebih serius yaitu pernikahan yang yang sakral tentunya. Nah, dari sini kita bisa belajar pentingnya komunikasi, kesetiaan, kemurnian dan juga pentingnya mengandalkan Tuhan dalam sebuah hubungan. Setuju banget Caroline. Semoga podcast ini bisa memberikan inspirasi buat para pendengar yang mungkin lagi di fase pacaran yang lagi mempersiapkan hubungan ke arah yang lebih serius. Jangan lupa pacaran itu perjalanan menuju tujuan yang lebih besar, jadi hargai prosesnya ya. Iya, dan yang paling penting kita perlu ingat kalau pacaran itu adalah proses mengenal satu sama yang lain dengan tujuan yang baik.
Jangan terburu-buru, nikmati prosesnya, dan tetap jaga nilai-nilai yang baik. Terima kasih buat semua yang udah dengerin podcast ini. Sampai jumpa lagi pada kesempatan yang akan datang. Terima kasih semua. Terima kasih. Terima kasih. Berapa menit ya?